Lah, Beb. Ada apa kan? Coba duduk bentar deh. Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aspek kepercayaan pada masyarakat Yunani kuno. Masyarakat Yunani kuno mempercayai dewa-dewi dengan jumlah yang sangat banyak yang tidak dapat diidentifikasi dengan tepat. Sebagian besar dari mereka mempercayai 12 dewa-dewi utama dari Gunung Olympus. Apa aja ya dewa-dewinya? 12 dewa-dewi utama dari Gunung Olympus adalah Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Ares, Aphrodite, Hephaestus, Hermes, Hestia atau Dionysus. Berbagai upacara keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Yunani kuno terekspresikan secara visual. Upacara Yunani kuno mencakup praktik-praktik keagamaan formal yang merayakan momen-momen tertentu dalam kehidupan komunitas atau individu di Yunani dari periode zaman kegelapan Yunani, yaitu 1000 sebelum Masehi hingga abad pertengahan, yaitu 500 sebelum Masehi. Upacara praktik keagamaan Yunani kuno yang pertama adalah persembahan anggur kepada dewa. Libasi adalah persembahan yang melibatkan ritual menuangkan cairan. Di Yunani kuno, persembahan semacam itu paling sering terdiri dari anggur encer, tetapi terkadang juga anggur murni, madu, minyak zaitun, air, atau susu. Itu adalah aspek dasar agama di Yunani kuno, dan mungkin praktik keagamaan yang paling umum. Ini umum untuk melakukan persembahan di awal dan akhir setiap hari, dan juga di awal makan, dan biasanya dipasangkan dengan doa kepada para dewa, yang dilakukan sambil berdiri tegak dan terkadang dengan tangan terangkat. Persembahan anggur biasanya melibatkan penuangan anggur dari bejana genggam. Biasanya persembahan dari setiap mangkuk didedikasikan untuk tujuan tertentu. Selama simposium, Apa sih simposium? jadi simposium itu adalah pesta minum-minum yang merupakan kebiasaan untuk menyajikan 3 mangkuk anggur berturut-turut yang dipersembahkan kepada para dewa. Di mana persembahan dari mangkuk pertama biasanya didedikasikan untuk Olympians atau Agathos Daimon. Persembahan dari kedua biasanya didedikasikan untuk para pahlawan mitos Yunani, dan persembahan dari mangkuk ketiga dipersembahkan untuk Zeus, Teleus, atau Hermes. Yang kedua adalah pengorbanan hewan. Aspek kunci dari kehidupan seremonial melibatkan penyembelihan hewan piaraan. Ini dilakukan di altar yang biasanya terletak di luar kuil. Pengorbanan hewan juga diiringi dengan nyanyian dan doa. Hewan itu dipilih harus dalam kesehatan yang baik, dan sapi jantan biasanya yang sering digunakan daripada hewan lain. Meskipun pengorbanan dapat melibatkan sapi, domba, kambing, babi, dan burung. Namun domba adalah hewan yang paling umum dikorbankan. Hewan itu dihiasi dengan karangan bunga dan dibawa oleh seorang gadis menuju altar. Gadis ini menyembunyikan pisau di dalam keranjang yang dia pegang di atas kepalanya. Persembahan juga akan dituangkan di atas hewan itu. Berbagai nyanyian dinyanyikan dan doa diucapkan pada saat hewan itu dibunuh. Dan begitu hewan itu dibunuh, wanita seharusnya menangis dengan keras. Hewan itu disembelih dan komponennya digunakan untuk tujuan yang berbeda. Untuk apa sih tujuan penyembelihan hewan? Jadi tujuan dari pengobaran hewan adalah untuk bagian yang tidak dapat dimakan, yang tersisa dikumpulkan dan dibakar sebagai persembahan kepada para dewa. Tetapi untuk komponen hewan yang dapat digunakan seperti kulitnya biasanya diwariskan ke kuil untuk dijual, sedangkan darahnya dituangkan di atas altar dan dagingnya disiapkan untuk dikonsumsi oleh para peraya. Namun ketika menghormati dewa dunia bawah, pengorbanan hewan sangat berbeda dan seluruh hewan dibakar seperti dalam Holocaust. Yang ketiga adalah Parmakos. Hah, permakos? Apa sih permakos itu? Parmakos mengacu pada ritual pengorbanan kambing hitam manusia.
Praktek ini digunakan terutama pada saat bencana untuk menenangkan para dewa dan untuk menyucikan masyarakat. Namun hal itu juga dilakukan secara rutin seperti pada hari pertama Targelia di Athena. Hipponax dari Kolopon menggambarkan proses ini, di mana 2 orang paling jelek yang ditemukan dipilih untuk dikorbankan. Kemudian di awal Targelia, orang-orang itu diarak berkeliling dengan memakai kalung ara dan dipukuli di tempat yang paling menyakitkan dengan menggunakan tongkat dari pohon ara. Mereka dibawa ke pantai di mana mereka akan dikorbankan dan dibunuh dengan dilempari batu sampai mati. Kemudian, mayatnya dibakar dan abunya dibuang ke laut atau disebar ke ladang. Namun, ada beberapa perdebatan tentang seberapa andal catatan Hipponax, terutama mengingat waktu antara saat ritual dilakukan dan saat Hipponax menulis. Seiring waktu, ritual pengorbanan ini berubah menjadi bentuk penebusan dosa yang tidak terlalu parah untuk tindakan kriminal. Jadi di situ seperti Lefkada, penjahat kadang-kadang dibawa untuk dilempar dari tebing, tetapi dia akan diawasi dan ditangkap di bawah oleh orang-orang di perahu, dan penurunannya akan diperlambat dengan menempelkan burung atau bulu padanya. Ini mencerminkan bentuk ritual kambing hitam yang jelas tidak mematikan yang digunakan beberapa sarjana untuk mendukung gagasan bahwa upacara Permakos tidak pernah dipraktikkan sebagai eksekusi, dan bahkan dalam bentuk sebelumnya hanya melibatkan rajam dan pemukulan yang parah, tetapi tidak pernah sampai mati. Yang keempat adalah pernikahan. Ada ritual yang lebih kecil yang akan dilakukan sebelum pernikahan itu sendiri, seperti mandi penyucian, persembahan, dan pengorbanan yang dilakukan di kuil dan pesta pranikah. Di antara berbagai negara kota di Yunani kuno, upacara pernikahan paling umum dilakukan setelah senja, dan pada saat itu mempelai wanita akan diantar oleh keluarganya dengan menaiki kereta kuda yang bergerak perlahan menuju rumah mempelai pria. Proses mempelai wanita meninggalkan rumah ayahnya dan bergabung dengan suaminya ditandai dengan dibukanya cadar pengantin wanita. Ritual penting lainnya dalam upacara pernikahan adalah persembahan apel oleh keluarga mempelai pria untuk dikonsumsi oleh mempelai wanita. Upacara pernikahan diresmikan oleh mempelai wanita yang pindah ke rumah suaminya serta oleh ayah mempelai wanita yang memberikan mahar kepada mempelai pria. Yang kelima adalah upacara pemakaman. Sebelum kematian seseorang, mereka akan mengatur perawatan keluarga dan harta benda mereka, mengucapkan selamat tinggal terakhir dan berdoa. Setelah orang meninggal, tubuhnya dimandikan dan diurapi dengan minyak, dan seringkali karangan bunga diletakkan di leher orang yang meninggal. Kemudian koin akan diletakkan di mata orang tersebut. Diyakini bahwa ini akan memungkinkan individu tersebut membayar caron. Caron? Siapa sih Caron? Caron itu adalah tukang perahu yang mengangkut jiwa-jiwa orang mati melintasi sungai Styx ke alam baka. Nah, orang Yunani ini meyakini orang mati membutuhkan koin untuk membayar caron atas jasa penyeberangannya. Dalam beberapa kasus, jimat akan diletakkan di mulut sebagai gantinya. Sementara dalam beberapa kultus misteri, mereka akan menggunakan ornamen emas, kadang-kadang dikenal sebagai paspor orang mati, yang membawa informasi penting untuk membantu almarhum menemukan jalan mereka di dunia bawah. Keesokan harinya, biasanya sebelum matahari terbit, jenazah akan diarak dalam prosesi ke tempat jenazah yang akan disembayamkan. Dan pada titik ini, pelayat akan memotong sehelai rambut mereka dan mempersembahkannya bersama persembahan kepada almarhum. Kadang-kadang, persembahan darah juga dilakukan. Doa adalah bagian penting dari proses penguburan setelah persembahan. Setelah penguburan itu sendiri, harta benda orang yang meninggal akan dibersihkan dengan air asin yang dibumbui, biasanya oleh kerabat wanita terdekat mereka, dan pesta akan diadakan untuk menghormati semua peserta penguburan. Namun, upacara pemakaman bervariasi baik sepanjang sejarah Yunani kuno maupun di antara negara-negara kota yang berbeda. Misalnya, kremasi adalah praktik umum di negara kota Athena. Itulah dia penjelasan dari aspek kepercayaan pada masyarakat Yunani kuno. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan lainnya. Terima kasih.